Seorang pria asal Jalan Batubara, Blimbing, Kota Malang yang menerima gadai 1 unit mobil mewah dilaporkan ke Polsek Lowokwaru karena dituduh menggelapkan mobil mewah tersebut. Korban yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dirubah statusnya menjadi saksi. Kuasa hukum korban mengancam akan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur, sehingga polisi dapat mengungkap praktik penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan. Ribut Effendi, warga asal Jalan Batubara, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dilaporkan ke aparat kepolisian Polsek Lowokwaru karena dituduh menggelapkan 1 unit mobil mewah yang ia terima atau digadaikan kepada dirinya. Ribut yang menjadi korban sebelumnya sempat ditetapkan tersangka oleh polisi, kemudian statusnya diubah menjadi saksi, dan dirinya juga sudah menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi. Korban mengaku sebelum dilaporkan ke polisi, dirinya menerima gadai 1 unit mobil mewah dari seseorang bernama Muhammad Kusnul Ar-Rasyid, warga Pakis seharga Rp220 juta. Namun selang 2 bulan, mobil diterima dirinya justru dilaporkan oleh seseorang yang bernama Muhammad Dodi alias Ambon yang mengaku pemilik kendaraan dan meminta agar mobil diambil secara cuma-cuma tanpa mengembalikan uang milik korban. Dari laporan tersebut, polisi juga langsung mengambil mobil dari tangan korban. Korban mengaku bahwa saat transaksi pegadaian dilakukan secara resmi karena semua bukti sudah diserahkan. Ia mengaku sempat dijadikan tersangka dengan tuduhan penadah atau penggelapan, namun statusnya kemudian diubah menjadi saksi. Saya dikasih tuduhan penggelapan mobil Pajero nomor N99D. Awalnya gimana Cerita awal saya disuruh gadai mobil Pajero nomor N99D oleh Kusnul Ar-Rasyid sebesar Rp220 juta. Nah, setelah itu terjadilah transaksi, saya gadai. Setelah itu si Rasyid ini hilang, kabarnya lari. Nah, itu ternyata ringkas cerita ada yang mengaku sebagai pemilik, akhirnya meminta kendaraan tersebut secara cuma-cuma. Sementara kuasa hukum korban menginginkan agar uang kliennya dapat dikembalikan. Kliennya sempat tertekan karena sempat dijadikan tersangka sebelum akhirnya diubah menjadi saksi. Ia juga mengakui kliennya merupakan korban dari barang yang digadaikan. Untuk itu ia meminta agar uang kliennya dikembalikan sebelum kendaraan yang digadaikan diambil. Rencananya apabila uang kliennya tidak dikembalikan, pihaknya mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim agar Polda Jatim dapat membongkar kasus tersebut. Karena kasus serupa sudah sering terjadi dan kliennya sudah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Klien kami tadi sudah bicara kepada penyidik bahwa intinya uangnya kembalikan. Kalau kemarin kan dia merasa tertekan lah, karena mau diancam akan dikenakan pasal 40. Tapi cuma hari ini udah turun jadi saksi. Makan saksi kan kita nggak cuma saksi bahwa klien kita ini Mas Effendi ini kan korban. Korban dari barang yang digadaikan. Asalnya dari mana? Dari Rasyid. Rasyid dari mana? Dari Muhammad Dodi atau Ambon. Nah, yang dia barangnya dari dia kok sekarang melaporkan klien kita. Harusnya kan kalau mau ngambil barang ya bayar apa? Pinjamannya dulu, jangan pakai lapor polisi. Nah, ini kan ada upaya karena barang tidak bisa diambil secara cuma-cuma. Klien saya ini diancam, ditakut-takuti dengan laporan polisi. Simon Alfredo melaporkan.